Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Empat tersangka penyalahgunaan narkoba ditangkap polisi. Petugas pengamanan ditemukan sudah jadi mayat dengan kondisi yang mengenaskan. Warga di Dua Nagari di Kabupaten Solo resah karena adanya penampakan beruang. Bening yang diduga narkotika jenis sabunya kok Pak. Butiran kristal. Tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap 4 pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja kering. Mereka ditangkap saat bertransaksi dan pesta narkoba di sebuah rumah di kawasan Kotokociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara. Penangkapan dilakukan setelah tim Pantom menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Di rumah itu, tim Pantom menemukan Ilham sebagai pengedar bersama seseorang temannya yang bernama Gilang, sedang asyik menikmati sabu-sabu. Polisi menyita 21 paket kecil sabu-sabu yang siap untuk diedarkan. Di lokasi penangkapan, polisi juga menggeledah Junaidi. Di kantongnya, polisi menemukan 1 paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas. Kepada polisi, Junaidi mengaku mendapatkan paket ganja dari seseorang bernama Restu dan mengejarnya. Restu ditangkap di sekitar Terminal Pasakabau, Kelurahan Labuah Baru. Pada saat kita lakukan penangkapan, berhasil kita amankan 4 orang pelaku, yang mana mereka sedang transaksi narkoba dan habis memakai narkotika. Pada saat kita lakukan penggeledahan, berhasil kita amankan berupa narkotika sebanyak 29 paket, yang sudah dikemas dan siap edar, dan juga 1 paket ganja yang digunakan dikonsumsi oleh para pelaku tersebut. Kini, keempat tersangka terpaksa harus mendekam di sel tahanan Mapores Payakumbuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ihlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Warga Kecamatan Tanjung Mutiara Agam dihebohkan dengan penemuan jenazah laki-laki di areal perkebunan kelapa sawit pada Senin malam. Kondisinya sangat mengenaskan. Beberapa bagian tubuhnya hilang dan dirusak pelaku. Jenazah diketahui bernama Ali Warman yang berprofesi sebagai tenaga pengaman yang bekerja di Koperasi Unit Desa Plasma Sawit di daerah Tiku 5. Polisi yang mengetahui informasi itu langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian peristiwa. Setelah itu, jenazah dibawa ke RSUD Agam. Namun karena kondisinya, pihak RSUD tidak mampu untuk melakukan otopsi. Maka jenazah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk dilakukan otopsi. Ini dilakukan setelah keluarga korban menyetujui tindakan otopsi untuk mengetahui secara pasti penyebab kematiannya. Selanjutnya kami bersama-sama dengan Satreskrim Polres Agam mendatangi TKP dan melakukan olah TKP di tempat kejadian, dan kami temukan mayat seorang laki-laki yang identitasnya bernama Ali Warman, berusia sekitar 55 tahun, alamat Jalan Masar, Nagari, 5 Dorong, Kecamatan Tanjung Mutiara. Polisi belum berani mengungkap penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil otopsi. Safatul Ulum melaporkan dari Agam. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Sungai Janiah dan Koto Gadang Gugua, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo,
mulai khawatir saat hendak melaksanakan aktivitas mereka di ladang. Pasalnya, mereka melihat adanya seekor beruang yang berkeliaran di dekat permukiman. Seperti yang terjadi di daerah Sungai Janiah, Kecamatan Gunung Talang, beberapa waktu yang lalu. Seekor beruang terlihat sedang memanjat pohon kelapa yang berada di dekat ladang seorang warga. Beruntung pada saat kejadian itu, beruang segera kabur ke hutan yang tidak jauh dari lokasi, sehingga tidak sempat menyerang warga. Namun akibatnya, warga mengaku resah dan khawatir saat hendak beraktivitas. Melihat langsung. Bapak melihatnya di mana, Pak? Di dekat sini, Pak. Dekat. Ya, Matuaya namanya. Waktu itu beruangan sedang apa? Sedang makan kelapa. Oh, sedang Iya, makan kelapanya di atas pohon di atas kelapa. pohonnya langsung. Itu kejadiannya sudah berapa lama, Pak? Dari sampai saat ini? Sampai sekarang? Dari 2 minggu yang lepas. 2 minggu yang lalu. Iya. Yang kemarin pas hari Jumat nggak salah. Hari Jumat? Iya. Penampakan beruang di daerah Sungai Janiah juga dibenarkan oleh aparat Nagari. Menurutnya, dari laporan masyarakat yang telah diperoleh, keberadaan beruang mulai terlihat sejak 2 minggu yang lalu. Bahkan pekan lalu, binatang buas ini kembali muncul dan nyaris menyerang warga. Beruntung warga berhasil menyelamatkan diri, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seminggu sesudah kejadian itu, ada juga masyarakat saya yang bernama Dalmi Putra. Dia sebagai Paga Nagari Sungai Janiah. Pagi-pagi dia berburu ke jalan SMP 7 Gunung Talang, cuma di pinggir jalan. Lalu dia dihadang oleh 2 ekor birungkang, kalau bahasa Indonesianya biruang. Petugas dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat akan segera mengambil tindakan untuk menangkapnya agar tidak lagi mendekati permukiman. Beruang yang berkeliaran di sekitar pemukiman masyarakat, bahkan di perkebunan kan gitu. Jadi faktor-faktor mungkin banyak ya, kalau faktor ini beruang ini posisinya keluar gitu, ada faktor makanan juga, dan ada juga mungkin habitatnya mungkin terganggu. Kami berusaha dengan Nagari dan tokoh-tokoh masyarakat untuk kerjasama bagaimana untuk penanganan konflik ini biar masyarakat tidak resah, dan bagaimana caranya untuk mengantisipasi beruang ini tidak kembali ke masyarakat. Warga berharap kemunculan beruang tidak terjadi lagi di daerah mereka, agar situasi kembali normal dan mereka bisa beraktivitas seperti biasa tanpa adanya rasa khawatir. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Iya. Dulu tahun baru. Tapi kalau banyak kita, dolar itu. Yakin dengan itu dengan ubeknya.